saya ingin menyampaikan satu kisah nyata. Tentang ketika dipertemukan dengan beberapa pilihan, sempat bingung. Urusan jodoh nih. Siapapun pasti menginginkan jodoh yang lebih baik, termasuk Terus, apa yang ia lakukan? Pertama-tama, ia lapor dulu, baca, memohon kepada Yang Maha Menilai. Kedua, karena menginginkan jodoh yang lebih baik, maka ia pun mulai memperbaiki diri. Inilah yang disebut dengan memantaskan diri. Yah, bukan sekadar memantaskan diri, tapi memantaskan diri di hadapan Yang Maha Menilai. Maka, ibadah A ia tingkatkan, ibadah B ia lipat gandakan. Ibadah C ia rutinkan, sebelumnya, jarang-jarang. Ibadah D ia rutinkan, sebelumnya, hampir-hampir tidak pernah. Alhamdulillah, puji syukur, hanya dalam waktu beberapa bulan setelah meningkatkan ibadah, ia bertemu dan saling tertarik dengan seorang gadis yang sudah bertahun-tahun melakukan dan meningkatkan ibadah A, ibadah B, ibadah C, ibadah D. Bukankah dia telah berjanji, yang baik-baik adalah untuk yang baik-baik, dan begitu pula sebaliknya, kurang lebih, yah begitu. Jadi, kalau Anda menginginkan pasangan yang lebih baik, yah perbaiki diri, pantaskan diri. Dengan demikian, mudah-mudahan dia akan mempertemukan Anda dengan seseorang yang pantas untuk Anda. Sejenak, coba deh Anda tanya-tanya pada diri Anda sendiri. Apa Anda sudah betul-betul memperbaiki diri? Apa Anda sudah memantaskan diri di hadapannya? Apa Anda lebih sibuk memantaskan diri di hadapan manusia? Bagi laki-laki, apa Anda sudah pantas menjadi imam? Seringkali, kita menginginkan jodoh yang lebih baik, tapi sayangnya, kita sendiri malas memperbaiki diri, kita sendiri malas memantaskan diri. Lah apa mungkin kita mendapatkan jodoh yang lebih baik? Sepertinya sih, kecil kemungkinannya. Atau, begini, bukan mustahil jodoh kita itu nilainya 8. Namun, kita itu nilainya masih 6. Bisa jadi, karena itulah, dia belum mempertemukan kita dengan jodoh kita. Yah, belum pantas, menurutnya. Sebenarnya, ini bukan semata-mata urusan jodoh, ini juga berlaku untuk urusan keturunan, pergaulan, mitra usaha, dan lain-lain. Mau keturunan yang baik-baik, mau pergaulan yang baik-baik, mau mitra usaha yang baik-baik. Ya, perbaiki diri terlebih dahulu. Jadi, kata kuncinya adalah perbaiki diri, pantaskan diri, luruskan niat hanya untuknya, dan berbaik sangka kepadanya. Kembali ke tidak ketinggalan. Juga menggabungkan adab doa dan hukum loa, agar impian bertemu jodohnya itu terwujud dalam waktu yang jauh lebih cepat. Ia membayangkan, berpura-pura seolah-olah itu sedang terjadi. Dan terus berpura-pura sampai itu benar-benar terjadi. Ini dia konkretkan dengan membuat undangan akad nikah pada template SMS, membeli ranjang ukuran double, mempercantik taman di rumah, dan lain-lain, padahal waktu itu ia belum tahu siapa gadis itu. A menetapkan kapan impian itu akan terjadi dan memperjelas semuanya. Ini dia konkretkan dengan memohon kepada Yang Maha Kuasa agar bertemu dengan jodohnya pada bulan X dan menikah pada bulan Y. Alhamdulillah, puji Tuhan, dalam waktu singkat, dalam waktu kurang dari 6 bulan, pertemuan pada bulan X dan pernikahan pada Y itu benar-benar terjadi. Sebelumnya, Katie Holmes telah membayangkan orang-orang sering bilang, jodoh itu di tangan Tuhan. Sambil bergurau, saya balas, itu betul, dan jodoh itu akan tetap di tangan Tuhan, selagi kita tidak berusaha mengambilnya. Apa yang diajarkan oleh guru-guru saya, selain lebih membuka pintu rezeki. Menikah itu akan menggembleng kita untuk lebih sabar, lebih bertanggung jawab, dan lebih mampu memimpin. Yah, mudah-mudahan. Oh ya, hampir kelupaan. Kebetulan, itu adalah saya sendiri, Ipo Santosa. Sekali lagi, memantaskan diri ngomong-ngomong, Anda ingin berangkat ke Tanah Suci? Betul-betul ingin, mungkin ini jawabannya. Seorang anak ingin punya sepeda, lantas, apa tanggapan ayahnya? Pantaskan ilmunya, ini bermaksud, belajarlah bersepeda, walaupun belum punya sepeda. Pantaskan uangnya, ini bermaksud, menabunglah, rutinkan. Tiap minggu atau tiap bulan, walaupun tabungan selama setahun sekalipun tidak cukup untuk membeli sebuah sepeda. Memang, tabungan itu tidak cukup, bahkan tidak akan pernah cukup. Namun, karena melihat kesungguhan si anak dalam belajar bersepeda dan menabung, maka sang ayahlah yang kemudian mencukupkan. Begitu pula bagi Anda yang ingin berangkat ke Tanah Suci. Pantaskan ilmunya, pertama-tama, baca buku-buku tentang umrah dan haji. Kedua, tanya orang-orang sudah pernah pergi ke sana. Ketiga, minta brosur dan keterangan di biro perjalanan dan instansi terkait. Keempat, ikuti manasik. Pantaskan uangnya. Pertama,
buka rekening khusus untuk umrah dan haji, walaupun cuma 500.000. Kedua, rutinkan menabung tiap bulan, walaupun cuma 100.000. Pantaskan pahalanya, agama mengajarkan, siapa yang sholat subuh berjemaah, lalu duduk berzikir kepada Allah hingga matahari terbit, lalu salat 2 rakaat, salat duha, maka baginya seperti pahala haji dan umrah. Istilah saya, kalau Anda belum bisa umrah betulan, cobalah ini, umrah rumahan, gratis lagi. Kerahkan sepasang bidadari dan perisai langit. Gabungkan adab doa dan hukum loa. Seterusnya, biarlah Yang Maha Kuasa yang mencukupkan. Ngomong-ngomong, siapa sih yang nyuruh umrah? Dia kan? Nah, dia pasti tanggung jawab. Dia pasti mencukupkan. Dengan izinnya, niscaya Anda akan menginjakan kaki di tanah suci dalam 99 hari atau kurang. Betapa banyak orang kaya, muda, sehat, dan kuat, tapi tidak kesampaian menginjakan kaki di tanah suci. Sebaliknya, betapa banyak orang miskin, tua, cacat, dan lemah, tapi malah kesampaian menginjakan kaki di tanah suci. Yang beginian entah berapa kali terjadi di sekitar kita. Di Masjidil Haram, saya pernah melihat orang mengelilingi Ka'bah dengan menggunakan tangannya, karena dia tidak memiliki kaki. Begitulah, bagi Yang Maha Kuasa tidak ada yang mustahil. Teori ini dikutip dari buku Keajaiban Rizki, dikarang oleh Ipo Santosa.